Baik Yang Mulia. Ya. Menurut para pemohon, Polri yang saat ini dipimpin oleh Kapolri Listio Sigit Prabowo benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan beragam peristiwa yang justru sangat melukai rasa keadilan masyarakat termaksud di dalamnya para pemohon. Beberapa ragam peristiwa hal mana dimaksud oleh para pemohon tersebut diantaranya kasus penembakan seorang siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, tewas akibat ditembak polisi, hingga pada dugaan intimidasi lagu bayar Ben Sukatani yang diduga dilakukan oleh 4 anggota kepolisian dari Polda Jawa Tengah, dan berbagai kasus kekerasan lainnya. Berdasarkan ragam peristiwa sebagaimana diuraikan oleh para pemohon tersebut menjadi bukti nyata bahwa institusi Polri saat ini benar-benar tidak mencerminkan tugas dan fungsi Polri sebagai pelindung, pengayom, dan pelayanan masyarakat. Peristiwa tersebut tidak lepas dari tanggung jawab Kapolri sebagai pimpinan institusi Polri, yang padahal Kapolri menduduki jabatan yang sangat strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, persoalan nomor dalam pasal 11 ayat 2 dan penjelasan pasal 11 ayat 2 Undang-Undang nomor 2 tahun 2002 sebagaimana saya 8 tahun dari AKBP ke Kombes, itu bukan karena kesalahan, karena saya tidak disukai dan dicatat sampai saya minta dipenjara kalau memang saya salah. Saya datang ke Pak Budi Waseso, Pak, salah saya apa? Kenapa saya susah sekali naik pangkat? Selalu di-cut. Jadi jangan bicara teori bagus semua. Saya jalan semua, saya masuk AKABRI untuk berbakti kepada nusa dan bangsa. Begitu lulus, beda sekali berbakti kepada pimpinan. Ya. Jadi ini mendasar sekali. Saya tidak punya kepastian. Makanya ada istilah Pomeo, yang pasti adalah ketidakpastian. Jadi mendingan begini daripada begitu. Ikan busuk dari kepala. Saya berusaha baik. Bapak boleh hitung perjalanan saya. Mungkin orang masyarakat tidak tahu. Karena apa? Ada kultus tidak boleh ini rahasia keluar. Saya banyak paham dan saya banyak tahu. Dan saya siap untuk jadi saksi itu. Termasuk Antasari, saya tahu prosesnya bagaimana. Termasuk kasus Siska di Bandung yang diseret, saya tahu bagaimana kejadiannya. Makanya ada istilah, kalau hilang CCTV, pelakunya pasti yang butuh CCTV sebagai alat bukti tidak menjadi. Sebentar Pak. Terus kemudian, ya nggak, karena gini Pak, Bapak ingin dapat ujungnya, tapi saya pelaku Bapak tidak gali. Saya waktunya terbatas, sorry, mohon maaf Pak Darmagi. Tapi Pak, masyarakat butuh Pak, waktu cuma sebentar. Nah, kalau saya aja, saya bukan mau curhat ya, karena ini buat adik-adik saya. Mereka tidak berani karena ketika kita dijalimi, nggak bisa Pak. Kita hanya takut kepada satu lembar TR keluar, selesai Pak. Nggak bisa berbuat apa. Hidup kita dari lahir sangat tergantung dengan kertas. Tadi yang dibicarakan reformasi, nanti ujungnya hanya kertas yang bersifat rekomendasi, tapi tidak dilaksanakan. Ujungnya apa? Cuman ngeluarin anggaran doang. Semua agenda-agenda ini hanya ujungnya program, anggaran, program, anggaran. Betul. Lalu kita bicara apa? Dan semuanya ujung-ujungnya apa? Duit. Ada sekitar 11 jenderal bintang 3 aktif di Kepolisian Republik Indonesia, baik di dalam institusi Polri sendiri, demikian juga di institusi yang lain seperti di kementerian, di DPD RI. Kenapa juga belum diganti Kapolri? Diduga Presiden Prabowo, Presiden Republik Indonesia, sedang menunggu kadernya, di mana kader itu adalah bintang 1 yang akan dikejar, baru diharapkan dia akan menjadi seorang bintang 2. Dalam waktu dekatnya lagi menuju bintang 3 dan akhirnya akan menjadi Kapolri. Tidak saya tahu awalnya, tetapi ketika saya berpikir terus dan menganalisa apa yang sebenarnya yang terjadi, kenapa kok tidak juga diganti Dr. Andes Listio Sigit Prabowo yang adalah Kapolri yang sekarang, yang sudah diduga kadaluarsa dan tidak disukai oleh banyak para pencari keadilan, terutama bagi mereka masyarakat yang melaporkan banyak perkara di kepolisian tidak jalan-jalan. Prabowo Subianto dikira kita tahu dia arti daripada keluh kesah, persoalan, pergumulan dari rakyat Indonesia. Ternyata Pak Presiden Prabowo Subianto diduga sedang mengkader seorang jenderal bintang 1
yang dimana kadernya ini akan mengantar dia untuk sampai kepada periode 2029 pencapresan yang kedua kali. Saya mau tetap tekankan, tidak sampai Prabowo Subianto pada penyelesaian periode full pada 2029, karena saya dapat ilmu dari apa yang menjadi analisa saya. Tidak saya diamkan apabila ada orang yang menantang saya, kalau Pak Prabowo itu sampai ke 2029, bagaimana? Tetap saya katakan, Prabowo Subianto bersama dengan orang yang dianggap dia adalah dekat tidak akan lanjut kepada pergerakan Indonesia kuat, Indonesia makmur, Indonesia berkeadilan dalam konteks merakyat, bukan dalam konteks koruptor yang dikejar lalu ditangkapin, terkesan dia kayak hebat. Koruptor itu memang harus ditangkap, harus diproses. Tapi kebutuhan rakyat Indonesia ada banyak sekali mangkrak perkara hukum di kepolisian, baik di Bareskrim, Mabes, Polda, Polres, Polsek, dan saya punya ribuan data untuk boleh dibuka. Cuma saya masih tetap bersuara dalam sebuah suara keras, nyaring, tetapi bukan berarti saya ini tidak punya pergerakan dalam waktu dekat. Akan ada pergerakan saya bersama dengan tokoh-tokoh hebat, tokoh-tokoh nasional, tokoh yang sedang menunggu siapa yang akan menjadi penerobos dalam sebuah gebrakan yang sangat spesial, gebrakan yang sangat serius, yang dimana tidak karena dijanjikan kepada dia uang atau dijanjikan kepada dia sesuatu, kenapa dia harus tegas. Saya tidak ada yang suruh, tidak ada saya koalisi dengan partai, tidak ada saya berkoalisi dengan pengusaha, saya tidak ada dalam sebuah koalisi dengan para mereka yang diduga bandit-bandit, mafia-mafia penambang ilegal. Tetap saya bersuara berdasarkan pribadi saya, di mana saya adalah seorang pendoa, di mana saya adalah seorang yang peduli dan cinta tanah air. Jadi Pak Presiden Prabowo, jangan terlalu berpikir untuk 2 periode, jangan terlalu berpikir untuk memikirkan kader siapa mau jadi Kapolri. Tidak akan terbukti semua itu kalau memang Yang Maha Kuasa tidak menyertai. Demikian saya sampaikan dari perjalanan sepulang dari Polda Metro Jaya menuju Kota Bekasi. Bravo, Perisai Kebenaran Nasional, NKRI, harga mati, salam Pancasila. Hari ini Jumat tanggal 6 Februari 2026. Tuhan Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Mari kita lihat bagaimana kritik keras terhadap institusi kepolisian Republik Indonesia atau Polri di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berikut ini adalah poin-poin utama dari video tersebut. Pertama, kritik terhadap kinerja Polri. Pemateri menganggap Polri saat ini tidak lagi mencerminkan fungsinya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Sejumlah kasus seperti penembakan siswa SMK di Semarang dan dugaan intimidasi dijadikan bukti ketidakadilan yang dirasakan masyarakat. Tuntutan pergantian Kapolri. Terdapat desakan luas dari netizen dan masyarakat agar Presiden Prabowo Subianto segera mencopot Listio Sigit Prabowo dari jabatan. Polri dinilai telah rusak, politis, dan hanya melindungi kepentingan pihak tertentu. Analisis politik. Video ini menyinggung dugaan bahwa Presiden Prabowo belum mengganti Kapolri karena sedang menyiapkan kader baru atau perwira bintang 1 atau dipersiapkan secara bertahap menuju jabatan Kapolri. Kekhawatiran akan masa depan institusi. Pemateri menyatakan bahwa banyak perkara hukum yang mangkrak dan menilai reformasi kepolisian hanya menjadi program anggaran tanpa hasil nyata. Secara keseluruhan, video ini merupakan bentuk ekspresi ketidakpuasan publik yang meminta adanya perombakan besar di jajaran pimpinan Polri demi mengembalikan martabat kepolisian dan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Mengapa karier polisi sulit naik pangkat? Nah,
Yang disampaikan dalam video ini terdapat beberapa alasan yang dikemukakan mengenai tantangan dalam kenaikan pangkat di institusi kepolisian. Antara lain, pertama, faktor kedekatan dan ketidaksukaan atau subjektivitas. Narasumber menyebutkan bahwa hambatan kenaikan pangkat seperti dari AKBP dan Kombes seringkali bukan disebabkan oleh kesalahan kinerja, melainkan karena masalah personal atau tidak disukai oleh pimpinan. Budaya berbakti kepada pimpinan. Terdapat kritik bahwa orientasi karier di kepolisian dinilai lebih condong pada loyalitas kepada pimpinan daripada pengabdian kepada nusa dan bangsa, sehingga menciptakan ketidakpastian karier bagi anggota yang tidak berada dalam lingkaran tersebut. Sistem yang tergantung pada administrasi atau kertas karier anggota polisi dianggap sangat bergantung pada keputusan administratif atau selembar kertas atau TR telegram rahasia yang dalam praktiknya seringkali tidak memberikan kepastian atau keadilan. Reformasi yang belum efektif. Narasumber juga menyoroti bahwa agenda reformasi kepolisian seringkali hanya berhenti pada tataran rekomendasi atau program anggaran tanpa adanya perubahan nyata yang berdampak pada peningkatan kualitas dan jenjang karier yang sehat. Siapa yang diduga di kader Presiden Prabowo? Pembicara menduga bahwa Presiden Prabowo Subianto sedang mengkader seorang jenderal bintang 1 di kepolisian. Jenderal tersebut dipersiapkan untuk naik pangkat secara bertahap menjadi bintang 2, kemudian bintang 3, hingga akhirnya diharapkan dapat menjadi Kapolri di masa depan. Apa peran utama Kapolri menurut para pemohon? Berdasarkan kritik yang disampaikan dalam video, peran utama institusi Polri dan Kapolri yang seharusnya dijalankan meliputi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Institusi Polri seharusnya mencerminkan tugas dan fungsinya sebagai pihak yang melindungi segenap bangsa serta melayani masyarakat, bukan justru melukai rasa keadilan publik. Penjaga tujuan negara. Kapolri menduduki jabatan strategis yang memiliki implikasi besar terhadap pencapaian tujuan negara, yaitu untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Penegak hukum yang berkeadilan. Polri diharapkan menjadi institusi yang berintegritas dalam menangani perkara hukum, tidak membiarkan kasus-kasus mangkrak serta tidak memihak pada kepentingan kelompok atau kekuasaan tertentu. Mengapa anggaran disebut ujung dari reformasi? Menurut pembicara dalam video kali ini, agenda reformasi kepolisian dianggap hanya sebatas program anggaran karena pada akhirnya hanya menghasilkan dokumen berupa kertas yang berisi rekomendasi, namun tidak benar-benar dilaksanakan di lapangan. Pembicara mengklaim bahwa ujung dari agenda-agenda tersebut hanyalah berfokus pada penyerapan dana atau program anggaran semata, tanpa membawa perubahan substansial bagi institusi kepolisian. Mengapa citra Polri dianggap rusak? Menurut narasi dalam video, citra institusi Polri dianggap rusak karena beberapa alasan. Yang pertama, ketidaksesuaian fungsi. Polri dinilai tidak lagi mencerminkan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat, yang dibuktikan dengan banyaknya peristiwa kekerasan serta intimidasi yang melukai rasa keadilan masyarakat. Kepentingan politik. Institusi Polri dituding telah menjadi alat atau kaki tangan untuk melindungi kepentingan rezim tertentu dan keluarganya, alih-alih menegakkan hukum secara objektif. Reformasi yang tidak substansial. Pembicara menyatakan bahwa agenda reformasi kepolisian hanya dianggap sebagai program anggaran semata, tanpa pembenahan nyata terhadap masalah-masalah internal atau kasus-kasus yang mangkrak di kepolisian. Budaya internal yang buruk, adanya sistem karier yang tidak sehat, dan dugaan bahwa institusi ini lebih mementingkan pengabdian kepada pimpinan daripada kepada negara, sehingga menurunkan martabat kepolisian.
Mengapa Kapolri disamakan dengan ikan busuk? Nah, narasumber menggunakan ungkapan ikan busuk dari kepala sebagai metafora untuk menjelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di institusi Polri menurut pandangannya bersumber dari pimpinan tertingginya. Dalam konteks kritik tersebut, narasumber merasa bahwa ketidakpastian karier, sistem yang tidak sehat, serta berbagai persoalan hukum yang tidak kunjung selesai merupakan refleksi dari kepemimpinan Kapolri saat ini. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa institusi tersebut perlu dibenahi mulai dari pucuk pimpinannya agar citra dan fungsi Polri sebagai pendukung masyarakat dapat kembali diperbaiki. Mengapa penegak hukum perlu dipisah dari politik? Pertama, kita lihat pemisahan antara penegak hukum dan ranah politik dianggap krusial untuk mengembalikan martabat serta objektivitas institusi kepolisian. Berikut ini adalah alasan utamanya. Pertama, menghindari kerancuan. Yang kedua, mencegah politisasi jabatan. Dan yang ketiga, memulihkan kepercayaan publik. Ya, jadi teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih, salam NKRI harga mati.